Sahabat, bayangkan di tengah malam yang sunyi, ketika semua orang tertidur lelap, hanya ada Anda yang bangun, berwudu, lalu bersujud dalam solat tahajud. Di saat itulah langit terbuka, doa-doa naik, dan Allah mendengar langsung setiap rintihan hati. Tapi hati-hati, jangan sembarang memilih surat, karena Rasulullah SAW sudah mengajarkan hanya 2 surah pendek yang bila dibaca saat tahajud bisa menjadi pembuka terkabulnya segala hajat. 2 surah ini bukan sekedar bacaan, melainkan kunci rahasia yang membuat doa menembus ars. Apa surat itu dan apa keajaiban yang menyertainya? Mari kita ungkap rahasia ini bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Sahabat Imam Muda yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Semoga dengan perjumpaan kita kali ini dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari para sahabat, kita sama-sama ucapkan atau bisa tuliskan di kolom komentar, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan ucapan atau tulisan solawat tadi kita semua diakui sebagai umatnya, sehingga kelak kita mendapatkan pertolongan beliau. Harapan dan doa saya, semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Imam Muda yang dirahmati Allah, bayangkan ketika malam telah larut, rumah-rumah sepi, hanya terdengar suara jangkrik dan detak jam yang pelan. Semua orang terlelap, terbuai mimpi. Namun ada satu hamba yang bangun, berdiri dengan tubuh gemetar karena dinginnya malam. Lalu ia mengambil wudu, menegakkan solat tahajud, dan mengadu langsung kepada Rabbul Alamin. Tahajud bukan sekedar solat tambahan, tapi ia adalah rahasia agung antara hamba dan Tuhannya. Rasulullah SAW sendiri tidak pernah meninggalkan tahajud sepanjang hidup beliau. Bahkan Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 79 yang artinya, dan pada sebagian malam lakukanlah solat tahajud sebagai ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Ayat ini bukan hanya perintah tapi juga janji. Siapa yang mau meluangkan sedikit waktunya di malam hari, Allah akan angkat derajatnya, kedudukannya yang mulia. Dan lebih dari itu, Allah bukakan pintu-pintu doa. Namun ada satu rahasia yang sering tidak disadari banyak orang. Setelah membaca Al-Fatihah, surah apa yang sebaiknya kita baca dalam salat tahajud? Jangan asal pilih, karena Rasulullah telah memberikan tuntunan. Ada 2 surah pendek yang beliau ajarkan. Ketika surah ini dibaca dalam tahajud, doa dan hajat lebih cepat diijabah. Ingat sahabatku, setiap amalan yang kita lakukan bukan sekedar rutinitas, tapi ada rahasia, ada hikmah, ada janji Allah di dalamnya. Ketika Rasulullah memberi contoh membaca surah tertentu dalam solat, berarti di baliknya ada kekuatan besar yang akan menjadi wasilah doa kita. Maka malam ini mari kita buka rahasia itu. Surah apa yang dimaksud, apa keistimewaannya, dan bagaimana cara mengamalkannya agar hajat kita terkabul dengan cepat.
Jangan lewatkan satu detik pun, karena bisa jadi inilah jawaban atas doa-doa yang Anda panjatkan selama ini. Namun sebelum kita lanjutkan, mari para sahabat kita sama-sama berdoa kepada Allah. Silakan sahabat tuliskan hajat, cita-cita dan doa sahabat di kolom komentar untuk kita aminkan bersama-sama. Karena bisa kita bayangkan 40 orang saja yang mengaminkan doa kita, maka insya Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk para sahabat yang baru bergabung, silahkan untuk klik tombol like, tombol jempolnya, kemudian subscribe juga dan aktifkan lonceng notifikasinya agar ketika channel ini update video terbaru, sahabat semua langsung dapat notifikasinya. Terima kasih, semoga Allah balas semua kebaikan Anda. Sahabat Imam Muda yang dirahmati Allah, ada sebuah kisah nyata inspirasi untuk kita semua, yang mana tentang seorang pemuda sederhana bernama Ahmad. Ia hanyalah seorang karyawan biasa di sebuah toko kecil. Gajinya pas-pasan, sementara beban hidup semakin berat, hutang menumpuk, orang tua sakit, dan ia pun hampir putus asa. Suatu malam dalam kelelahan dan kebingungan, Ahmad teringat nasihat seorang gurunya, "Kalau engkau ingin Allah mudahkan jalanmu, bangunlah di sepertiga malam, tahajudlah dan bacalah surah yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu, mintalah dengan hati yang tulus." Awalnya ia ragu, tapi malam itu ia nekat membaca, mencoba. Ahmad bangun, mengambil wudu, lalu solat tahajud 2 rakaat. Di rakaat pertama, ia membaca Quran surah yang dianjurkan. Pada rakaat kedua, ia membaca Al-Ikhlas. Setelah salam, ia menangis dalam sujud, lalu berdoa kepada Allah, "Ya Allah, aku tidak punya siapa-siapa selain Engkau. Lunaskanlah hutangku, sembuhkanlah orang tuaku, dan lapangkanlah rezekiku." Hari-hari berikutnya, ia terus mengamalkan tahajud dengan bacaan yang sama. Istiqomah meski dengan air mata. Ajaibnya, dalam waktu tak lama, satu persatu jalan terbuka. Ada teman lama yang tiba-tiba menawarkan pekerjaan baru dengan gaji lebih baik. Ada saudara jauh yang menolong melunasi sebagian hutang tanpa diminta. Bahkan kesehatan orang tuanya berangsur pulih. Ahmad pun sadar, semua itu bukan kebetulan. Itu adalah janji Allah bagi hamba yang mengetuk pintu langit di waktu tahajud, membaca surah yang diajarkan Rasulullah, dan memohon dengan hati penuh keyakinan. Kisah Ahmad hanyalah satu dari sekian banyak bukti nyata bahwa tahajud bukan sekedar ibadah, tapi kunci rahasia terkabulnya doa. Sahabat Imam Muda yang dirahmati Allah, setelah kita tahu betapa agungnya salat tahajud dan rahasia 2 surah pilihan Rasulullah, sekarang mari kita bahas bagaimana cara mengamalkannya dengan benar. Yang pertama, bangun di sepertiga malam terakhir. Waktu terbaik salat tahajud adalah sepertiga malam terakhir, kira-kira mulai pukul 2 hingga menjelang subuh. Inilah waktu ketika Allah turun ke langit dunia dan berfirman, "Adakah hambaku yang berdoa, maka aku kabulkan doanya. Adakah yang memohon ampun, maka aku ampuni dosanya." Lalu yang kedua, niat solat tahajud. Setelah berwudu dan berdiri untuk solat, niatkan dalam hati, "Usolli sunnatat tahajudi raka'ataini lillahi ta'ala." Yang artinya, aku niat solat sunnah tahajud 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Pada rakaat pertama, takbiratul ihram, kemudian dilanjutkan doa iftitah, kemudian dilanjutkan surah Al-Fatihah, dan dilanjutkan lagi dengan membaca surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun pahalanya setara 1/4 Al-Quran, kemudian sebagai pembersih jiwa dan kemusyrikan. Yang kedua, pada rakaat kedua, surah Al-Fatihah dilanjutkan lagi dengan membaca surah Al-Ikhlas setelah Al-Fatihah tersebut. Adapun keutamaannya, pahalanya sepertiga Al-Quran, meneguhkan tauhid, menghapus dosa, bahkan Rasulullah menjanjikan surga bagi pembacanya. Yang kelima,
doa setelah salam. Jadi selesai salam, duduklah sejenak. Inilah waktu mustajab. Angkat tangan dan mohonlah kepada Allah dengan hati yang tulus. Sampaikan hajat anda, baik masalah rezeki, hutang, kesehatan maupun doa-doa untuk keluarga. Yang terakhir, istiqomah. Rahasia terbesar dari amalan ini adalah istiqomah. Jangan hanya sekali lalu berhenti. Biasakanlah walau hanya 2 rakaat setiap malam. Karena tahajud yang dilakukan rutin akan jauh lebih besar dampaknya daripada sesekali saja. Sahabatku, dengan cara sederhana ini, insya Allah doa-doa anda lebih mudah diijabah Allah. 2 surah pendek ini bisa menjadi kunci terbukanya pintu langit bagi doa-doa kita. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, subhanallah, betapa besar kasih sayang Allah kepada hambanya. Allah tidak pernah membiarkan doa hamba yang bangun di malam hari sia-sia. Tahajud dengan 2 surah sederhana, yakni Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas, bisa menjadi wasilah agar doa kita cepat terkabul. Ingatlah sahabat, bukan panjangnya doa yang menentukan, tapi keikhlasan hati dan ketaatan mengikuti sunnah Rasulullah. Maka jangan biarkan malam anda berlalu tanpa tahajud, walau hanya 2 rakaat. Karena bisa jadi disitulah pintu rezeki terbuka, hutang lunas, sakit disembuhkan, dan segala hajat dikabulkan. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang istiqomah dalam tahajud, dimudahkan dalam urusan dunia, dan dijaga hingga masuk ke dalam surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sahabat sudah menyimak hingga akhir. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara like, share, dan subscribe agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dan hidayah dari kajian kita ini. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.